Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Mikrobiologi Industri kelas B. Saya Dika Faradila sebagai moderator dalam diskusi kali ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Nuril Aikazani, Yelsi Sasmita Farah, Anak Hazini Zufar, Muhammad Iqbal Arafki, dan Wulan Sari. Topik yang akan kami presentasikan adalah pemanfaatan mikroba dalam proses pembuatan kecap. Adapun hal yang akan kami bahas adalah apa itu kecap, proses produksi kecap, faktor yang mempengaruhi kecap, skema pembuatan kecap, dan kesimpulan. Untuk memulai diskusi, saya persilahkan kepada Wulan Sari. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Kecap merupakan cairan hasil fermentasi bahan nabati berprotein tinggi di dalam larutan garam dan gula. Fermentasi dalam proses pembuatan kecap menggunakan jamur kapang. Pada umumnya, bahan baku yang digunakan adalah kedelai. Kecap berwarna hitam, berbau khas, memiliki rasa manis atau asin, dan dapat digunakan untuk mempersedap rasa makanan. Proses fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik, akan tetapi terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal. Bahan baku dalam pembuatan kecap adalah kedelai hitam, dengan syarat bebas dari sisa tanaman batu kerikil, tanah, atau biji-bijian tanaman lainnya. Biji kedelai bebas hama dan penyakit. Biji kedelai tidak memar atau rusak, dan kulit biji tidak keriput. Adapun proses pembuatan kecap, yaitu pertama pemilihan bahan baku, kedua fermentasi kapang atau koji, 3 fermentasi garam, 4 pemasakan, 5 penyaringan, dan 6 finishing. Untuk proses yang pertama adalah pemilihan bahan baku. Kedelai hitam. Bahan baku utama pembuatan kecap yaitu kedelai. Namun yang umum digunakan dalam pembuatan kecap yaitu kedelai hitam. Diyakini kedelai hitam akan menghasilkan kecap yang lebih gurih dan kaya cita rasa. Selain itu akan memberikan warna hitam alami pada kecap. Yang kedua ada ragi tempe. Ragi yang digunakan dalam pembuatan kecap yaitu ragi tempe. Ragi tempe ini akan digunakan dalam proses penempean, namun yang paling umum digunakan yaitu mikroba dari golongan kapang seperti Arpegillus venti, Arpegillus oryzae, dan Rhizopus oryzae. Yang ketiga ada gula merah. Gula merah memiliki rasa manis dan asam. Rasa asam ditimbulkan karena adanya kandungan asam organik. Adanya kandungan asam tersebut menyebabkan gula merah mempunyai aroma khas, sedikit asam dan berbau karamel. Pada proses pemasakan, gula akan terjadi karamelisasi dan pemecahan sukrosa yang merupakan kandungan terbesar gula merah menjadi gula-gula pereduksi. Yang keempat ada garam dan air. Garam yang digunakan pada pembuatan kecap yaitu garam dapur atau NaCl. Garam dapur digunakan untuk perendaman senyawa yang selektif terhadap pertumbuhan mikroba. Yang kelima ada rempah-rempah. Kombinasi rempah yang ditambahkan dalam proses pembuatan kecap akan menghasilkan cita rasa yang khas karena saat perubusan rempah yang bersifat volatil akan menguap sehingga membentuk suatu aroma dan rasa yang khas. Fermentasi kapang atau koji merupakan fermentasi pertama dalam pembuatan kecap, di mana pada fermentasi ini sama dengan membuat tempe pada umumnya. Enzim yang penting adalah enzim protease yang akan menghidrolisis protein kompleks yang tidak larut menjadi polipeptida, peptid, dan lebih lanjut menjadi asam amino. Yang ketiga ada fermentasi garam. Fermentasi ini dilakukan dengan cara merendam hasil fermentasi kapang dengan larutan garam 20-30%, disebut moromi. Setelah itu cairan moromi dimasak dan kemudian disaring.
Selama proses fermentasi garam, setiap hari dilakukan pengadukan dan penjemuran. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Yang keempat ada pemasakan. Setelah fermentasi selesai, dilanjutkan dengan penyaringan. Sementara itu dilakukan pemasakan gula merah dahulu hingga gula larut. Kemudian dimasukkan filtrat atau moromi. Pada tahap pemasakan ini pula dilakukan penambahan rempah-rempah lalu diaduk sampai rata. Pemasakan dilanjutkan sampai diperoleh produk dengan konsistensi tertentu atau agar kental. Proses pemasakan ini bertujuan untuk mematikan mikroorganisme, menginaktivasi kerja enzim, dan untuk meningkatkan kualitas kecap terutama dari segi rasa dan warna kecap. Yang kelima ada penyaringan. Penyaringan ini berfungsi untuk memisahkan kotoran fisik yang terbawa oleh bahan baku. Penyaringan berfungsi untuk memisahkan serat-serat kasar dari bahan baku tersebut. Prinsip dari tahap penyaringan ini adalah pemisahan partikel-partikel kasar berdasarkan ukuran partikel tersebut. Kecap yang telah masak dilewatkan pada suatu alat yang mempunyai vibrator dan kain saring dengan ukuran mesh yang cukup tinggi. Yang terakhir atau keenam itu finishing. Kecap yang telah disaring selanjutnya masuk ke dalam tangki penyimpanan untuk didiamkan beberapa hari sebelum akhirnya kecap dikemas. Pengemasan produk bertujuan untuk melindungi produk dari kotoran dan bahaya kerusakan fisik seperti cahaya, kadar air, dan suhu. Adapun mikroba yang terlibat dalam pembuatan kecap ini adalah yang pertama Aspergillus sp dan Rhizopus sp, yang merupakan mikroba yang terdapat pada fermentasi kapang yang mirip dengan fermentasi pembuatan tempe. Pada saat tempe telah terbuat, akan dikeringkan dan direndam di dalam larutan garam yang merupakan senyawa yang selektif terhadap pertumbuhan mikroba. Yang kedua ada Zygosaccharomyces dan Lactobacillus yang merupakan mikroba yang tahan terhadap larutan garam dan tumbuh pada rendaman kedelai tersebut. Mikroba ini merombak protein menjadi asam-asam amino dan komponen rasa dan aroma, serta menghasilkan asam. Fermentasi terjadi jika kadar garam cukup tinggi, yaitu antara 15-20%. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kecap. Yang pertama adalah bahan baku. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa sebelum dicampur dengan bahan lain, kedelai harus dibersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa tanaman, kotoran, kerikil, dan hama. Kemudian direndam dan direbus untuk melunakkan dan menjalani 2 tahap fermentasi total. Yang selanjutnya ada konsentrasi garam. Konsentrasi garam yang direkomendasikan adalah 5-15%. Fungsi garam sendiri adalah untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan selama fermentasi. Selanjutnya ada suhu. Suhu selama fermentasi juga menentukan jenis mikroorganisme yang akan berkembang. Secara umum, suhu yang digunakan adalah 30 derajat Celcius untuk pertumbuhan mikroba. Ketika suhu di bawah 30 derajat Celcius, pertumbuhan mikroorganisme akan melambat sehingga pertumbuhan produk tidak akan terjadi. Selanjutnya ada oksigen. Ketersediaan oksigen harus diatur selama fermentasi. Hal ini terkait dengan sifat mikroorganisme yang digunakan. Misalnya, ragi umumnya membutuhkan oksigen selama fermentasi, sedangkan bakteri asidogenik tidak membutuhkan oksigen dalam fermentasi. Selanjutnya ada waktu fermentasi. Jika waktu fermentasi berlangsung terlalu cepat, enzim yang dihasilkan akan berkurang dan komponen penyedap kecap tidak akan terbentuk. Sedangkan apabila fermentasi dilakukan terlalu lama, maka akan terjadi sporulasi dari yang akan terbentuk amonia yang berlebihan sehingga akan menghasilkan produk yang kurang enak. Terakhir adalah pengadukan dan penjemuran. Selama proses fermentasi, setiap hari harus dilakukan pengadukan dan penjemuran. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan, terutama mikroba pembusuk.
Berikut merupakan flow diagram proses pembuatan kecap. Pada pembuatan kecap ini terdapat proses upstream dan downstream. Pada proses upstream yang pertama yaitu pemilihan bahan termasuk perendaman kedelai yang memudahkan pengelupasan dan juga penghilangan kulit yang memudahkan pertumbuhan bakteri serta pemasakan kedelai di mana untuk melunakkan kedelai. Kemudian lanjut ke tahap fermentasi koji. Di sini enzim protease akan menghidrolisis protein kompleks yang tidak larut menjadi polipeptida, peptid, dan lebih lanjut menjadi asam amino. Pada proses ini suhu, kelembapan, dan aerasi dikontrol untuk mencegah tumbuhnya mukor yang dapat merusak cita rasa. Selanjutnya yaitu proses fermentasi moromi. Caranya yaitu dengan merendam hasil fermentasi kapang dengan larutan garam 20–30%. Setelah itu moromi dimasak dan setiap hari dilakukan pengadukan serta penjemuran. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan mikrobia yang tidak diinginkan. Kemudian dilakukan proses pemerasan untuk mendapatkan saus kedelai mentah. Setelah itu masuk ke tahap downstream. Dari saus mentah tadi dicampurkan larutan gula yang sudah diolah. Gula merah ini memberikan aroma sedikit asam serta aroma karamel. Rasa asam yang ditimbulkan berasal dari kandungan asam organik. Pada proses pemasakan gula ini terjadi karamelisasi dan pemecahan sukrosa yang merupakan kandungan terbesar gula merah menjadi gula-gula pereduksi. Setelah itu masuk ke tahap filtrasi untuk memastikan tidak ada kotoran fisik yang terbawa dan diperoleh hasil saus kecap. Kemudian dilakukan pemisahan untuk mendapatkan produk kecap murni. Kemudian kecap murni yang dihasilkan dilakukan pengemasan yang bertujuan melindungi produk dari kotoran dan bahaya kerusakan fisik seperti cahaya, kadar air, dan suhu, sehingga kualitasnya tetap terjaga dengan baik. Dapat kita simpulkan, kecap adalah produk hasil fermentasi bahan nabati berprotein tinggi dalam larutan garam dan gula yang menggunakan jamur kapang dan berbahan baku kedelai, yang mana kedelai yang biasa digunakan adalah kedelai hitam. Dengan syarat bebas dari sisa kotoran, bebas hama dan penyakit, tidak memerat atau rusak, serta kulit biji kedelai tidak keriput. Mikroba yang terlibat antara lain Aspergillus sp dan Rhizopus sp, serta Zygosaccharomyces dan Lactobacillus. Untuk proses pembuatan kecap terbagi atas pemilihan bahan baku, fermentasi kapang atau koji, fermentasi garam, proses pemasakan, proses penyaringan, dan terakhir adalah proses finishing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.